Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih melanjutkan adab para pencari ilmu. Seringkali ilmu itu tidak berhasil karena adab-adabnya tidak terpenuhi. Bagaimana dia tidak berusaha membela syariat ini. Dia tahu itu bid'ah, tapi tidak berani menyampaikan. Dia tahu itu riba, tapi dia diam. Dia tahu itu syirik, tapi tidak dia sampaikan. Tentu Allah murka, tidak ada manfaatnya ini. Qulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang hak sekalipun pahit, dia tidak amalkan faidahnya. Ya, kita sudah 3 ya. Sekarang kita masuk adab ke-4. Bagaimana adab para pencari ilmu itu? Rihabatus sadri fi masailil khilaf. Dadanya lapang, sabar, tidak emosian, tidak tersinggungan ketika terjadi perbedaan. Tentu khilaf yang dimaksud khilaf tanawwu'. Khilaf itu kan ada 2. Khilaf tanawwu', khilaf para ulama dalam memahami dalil. Ini pasti ada. Kalau nggak ada, berarti bukan manusia. Pasti ada. Seperti ini harus dimaklumi. Apakah turun sujud dengkul dulu ada dalilnya? Ada. Apakah turun sujud tangan dulu ada dalilnya? Ada. Bahkan dalilnya masing-masing sama. Dari dalil yang sama. Jangan kalian turun sujud seperti turunnya unta. Dari dalil yang sama ini, sabda Nabi ini, muncul 2 kelompok ulama. Satu memahami biar tidak seperti unta, dengkul dulu. Satu memahami biar tidak seperti unta, tangan dulu. Hal seperti ini wajar. Kita berlapang dada. Ya. Sebagaimana para sahabat. Dari sabda Nabi yang sama. Jangan kalian sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah, Yahudi. Benteng Yahudi Bani Quraidah. Dari ucapan Nabi yang sama ini muncul 2 kelompok sahabat. Yang satu meyakini apapun yang terjadi, walaupun sudah maghrib, tetap kita sholat asar di benteng Yahudi Bani Quraidah. Yang satu mengatakan nggak begitu. Maksud Nabi nggak begitu. Maksud Nabi itu kita suruh cepat-cepat lari agar sebelum maghrib kita sudah sampai sana. Nah ini kita nggak mungkin, masih lumayan jauh, ini sudah sebentar lagi maghrib, kita belum sholat asar. Padahal asar ditarik ke maghrib, asar dijamak dengan maghrib, ada syariatnya apa tidak?
Ada syariatnya apa tidak? Tidak ada. Maghrib itu ke isya, asar itu ke duhur kalau mau dijamaah. Nah, ada dua pendapat, ada dua kelompok, dan dua-duanya tidak disalahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya para ulama membahas mana yang lebih rajih. Berbeda kalau yang satu menunjuk dengan jari saat tasyahud, yang satu enggak. Ini yang satu ada dalilnya, yang satu enggak ada sama sekali. Nggak bisa kita katakan mau nunjuk dengan jari atau tidak, kita berlapang dada. Ya, orang semua dalam rangka taat kepada Allah, sholat, nggak bisa. Nggak bisa, untuk ini nggak bisa. Mau sholat pakai usoli atau tidak, udah berlapang dada. Nggak bisa, nggak ada dalilnya. Yang berlapang dada itu yang ada dalilnya. Dari dalil tersebut muncul pemahaman yang berbeda, dan dua-duanya dalam rangka taat kepada Allah, itu yang kita berlapang dada. Adapun wudu menyela-nyela jari dengan membaca bismillah, dengan wudu menyela-nyela jari dengan membaca nawaitul wudu ali rafil dan seterusnya, ini tidak yang dimaksud di situ. Karena menyela-nyela jari dengan membaca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillah saja, jelas dalilnya. Tawaddu'u bi bismillah. Berwudulah kalian dengan diawali baca bismillah. Adapun nawaitul wudu li raf'il dan seterusnya, Nabi nggak kenal, Abu Bakar nggak kenal, Umar nggak kenal, Imam Syafi'i nggak kenal. Dari mana ini? Nggak bisa seperti itu. Saudara-saudara kita ini umumnya mengatakan semua berlapang dada. Yang sunnah, yang bid'ah, yang tauhid, yang syirik, semuanya suruh berlapang dada. Nggak bisa seperti itu. Yang berlapang dada di sini adalah masalah yang ada dalilnya, kemudian memunculkan kesimpulan yang berbeda, pemahaman yang berbeda. Ya. Saya bacakan penjelasan dari beliau, Syekh Utsaimin. Ayyakuna sadruhu rahban fi mawatinil khilaf. Hendaklah dada seorang pencari ilmu itu luas, lapang, saat berada dalam perselisihan. Sekali lagi, yang tanawwu bukan yang tidak. Alladhi masdaruhu al-ijtihad, di mana pokok permasalahan perselisihan itu karena ijtihad. Karena ijtihad, bukan karena dalil yang sudah terang benderang. Dalil yang sudah terang benderang, wala tabi'u bai'ataini fi bai'atin, misalnya. Jangan kalian menjual satu jualan dengan dua harga. Ini kan sudah terang benderang. Kita tidak boleh menjual satu barang kepada seseorang yang ini 1 juta, yang ini 1,2. Karena apa? Karena yang 1,2 ini nyicil. Falahu awqasuhuma awir riba. Maka yang harus berlaku adalah harga yang kecil, 1 juta. Awir riba. Kalau dua-duanya berlaku, 1,2 juga berlaku, itulah riba. Tentu ini terang benderang. Tidak boleh ada tafsiran lain. Jangan menerima tafsiran lain bahwa jual beli dengan cara seperti itu riba. Bahkan ainur riba. Karena inti riba adalah mengambil manfaat, mengambil faedah, mengambil keuntungan dari sebuah piutang. Ketika saya menjual kepada si fulan, kok nggak langsung bayar, dia ngutang, berarti saya punya piutang. Dengan saya punya piutang, lalu saya dapat keuntungan 200.000. Inilah riba. Nah, ketika kita punya piutang, memberikan hutang kepada manusia, hanya boleh dengan satu niat. Apa?
Hanya boleh dengan satu niat, apa? Nolong. Nolong. Ketika ada orang minjam uang ke saya kasih, saya hanya boleh satu niat, apa? Nolong. Tidak boleh saya ngincar biar saya bisa pakai mobilnya selama dia belum bisa bayar. Biar saya kerjakan sawahnya selagi dia belum bisa bayar. Saya berharap dia lama bisa membayarnya. Berarti saya lama pakai mobilnya, saya lama kerjakan sawahnya. Ini ainur riba. Oleh karena itu, terang benderang ini adalah kacamata para ulama kita, bukan kacamata kita masing-masing. Ya. Bab kalau kacamata kita masing-masing bisa ngeles, ada aja celah. Wa yakunul amru fiha wadihan fahadihi la yu'dharu ahadun bimukhalafatiha. Ada kalanya satu perkara itu terang benderang jelas, seperti haramnya riba tadi, haramnya judi, haramnya gharar, wajibnya salat 5 waktu, haramnya memotong jenggot, haramnya berpakaian isbal. Ini jelas karena larangan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka la yu'dharu ahadun bimukhalafatiha. Siapapun tidak diberi udzur, tidak boleh punya alasan untuk menyelisihi. Bukan ini yang dimaksud dengan lapang dada. Artinya kalau perlu diperingatkan ya peringatkan, kalau perlu ditahzir ya ditahzir. Daripada kaum muslimin menjadi rusak, daripada kaum muslimin menjadi kurban. Ini luar biasa. Bahkan ayahnya nggak peduli. Ali bin Madini kan pernah ditanya tentang ayahnya. Ya Syekh, bagaimana ayah Anda? Sikoh apa tidak? Soduk apa tidak? Boleh nggak diterima riwayatnya? Ali bin Madini mungkin nggak enak kali ya. Tanyakan kepada yang lain. Tanyakan kepada yang lain. Kalau dicecer, kami ingin dari engkau. Ya. Ali bin Madini kan terkenal perawi hadis yang sangat-sangat bakhil memuji seorang perawi. Gitu. Dan ada perawi itu yang ngobral, ya, dermawan sekali memuji perawi. Ali bin Madini tidak, jarang sekali mengatakan memuji seorang perawi. Maka sekali dia memuji perawi, oh si fulan siqah, si fulan soduk, si fulan hafalannya kuat, si fulan bisa dipercaya, si fulan bisa diambil ilmunya. Berlomba-lomba muridnya nyatet. Jarang-jarang nih, gitu ya. Nah, ketika beliau menyarankan untuk nanya kepada yang lain saja, murid-muridnya nyecer, kami ingin dengar darimu langsung. Dijawab oleh beliau dengan jujur, ayahku tidak siqah, jangan ambil periwayatannya, jangan ambil ilmunya. Luar biasa, ayahnya sendiri. Demi apa? Demi menjaga sabda-sabda Nabi. Jangan sampai tercampur dengan yang bukan sabda Nabi. Dan begitulah sepanjang zaman. Dan ini semakin yakin kita bahwa ajaran Islam ini dipelihara oleh Allah. Padahal ilmu siqah, soduk, sanadnya mutasil, apa mungqati dan seterusnya, ada pelajarannya nggak dari Nabi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada satupun sabda Nabi mengajari kepada para sahabat bagaimana mursal, bagaimana munqati, bagaimana mauquf. Ini membuktikan bahwa Allah
mengilhamkan, bukan mewahyukan. Wahyu sudah putus ya saat Nabi wafat. Allah mengilhamkan kepada para ulama ahlul hadis ilmu yang luar biasa, dan itu hanya dimiliki oleh kaum muslim. Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, bahkan sejarah secara nasional, secara internasional, secara mendunia yang mestinya sangat butuh dengan sanad, nggak ada, nggak punya sanad mereka. Ya, hanya Islam dan kaum muslimin yang memiliki sanad, dan sudah tertulis rapi dengan luar biasa oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Imam Ahmad, Salah Abdul Razak, dan lain-lain. Ya, sebuah nikmat yang luar biasa, dan di dalamnya adalah ilmu yang sangat pelik, ilmu yang sangat ruwet. Hanya orang-orang pilihan yang mengetahui. Maka kita yang tidak tahu apa-apa, seperti antum, seperti saya, sudah, jangan sok-sokan. Ya, kalau Syekh Albani mengatakan sahih, ya sudah. Kalau Ibnu Hajar mengatakan ini dhaif, ya sudah. Kita tahu apa coba? Kecuali antum ada ilmu, belajar, ya, bolehlah. Kalau nggak ada ilmu, jangan. Kalau beliau udah bilang dhaif, ya, hadis mengadani bayi itu memang ada, tapi dhaif, ya sudah. Kita bisa apa, orang kita nggak tahu apa-apa tentang hadis, ya? Thiqah dengan beliau, para ahli hadis. Nah, sebagian saudara-saudara kita tidak pakai kaidah ini, nggak terima kalau dibilang dhaif, padahal yang mengatakan ahlul hadis kan menyalahi kaidah. Sementara untuk ilmu dunia, kalau sudah ada profesor, doktor mengatakan di bidangnya begini, kita sih kok kita percaya. Kenapa ilmu akhirat malah jadi tidak pakai kaidah itu? Ya. Ammal ijtihad fiha majaa fahadhihi yu'dharu fiha man khalafaha. Adapun yang ruang lingkup ijtihad, maka boleh menyelisihi, kan nggak ada faidah, nggak ada dalil kita harus sama persis dengan Imam Syafi'i dari alif sampai ya, kita harus sama persis dengan Imam Bukhari dari alif sampai ya. Nggak ada faidah seperti itu. Yang kita harus sama dari alif sampai ya, dari takbir sampai salam adalah dengan Rasulullah SAW. Beda sedikit, kalau Nabi nyuruh sama, mungkin dosa, mungkin tidak sah. Ada kalanya dosa, ada kalanya tidak sah. Ya. Nabi tidak pernah at-tahiyat tanpa menunjuk dengan jari seperti tadi. Kita beda. Kita nggak nunjuk dengan jari. Jelas ini berdosa. Tidak taat kepada Nabi, kan? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita tidak sama dengan cara salat Nabi. Jelas berdosa. Sahkah salat kita? Sah. Sah, tapi berdosa. Kita sengaja tidak membaca Al-Fatihah saat berdiri sholat, malah cari surat lain yang panjang-panjang misalnya. Ini menyelisih Nabi, beda dengan Nabi, dan menyebabkan tidak sah. Kalau kita tahu, sadar setelah salam, ya harus diulang, nggak sah. Jadi bagaimana Umar mengulang sholatnya ketika sadar tidak sah, belum mandi junub, diulang oleh beliau sholatnya. Itu menyelisihi Nabi. Bisa dosa, bisa tidak sah. Bisa juga
sah dan tidak berdosa. Apa? Tidak baca apa-apa ketika ruku, tidak baca apa-apa ketika sujud. Ya, ini sesuatu yang tidak berdosa. Ya, atau tidak membaca ayat-ayat tertentu setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin di rakaat pertama, rakaat kedua. Ini menyelisihi, tetapi tidak berdosa dan tetap sah. Ya. Kenapa? Nah, ada penjelasan secara ilmu fikih. Karena di dalam sholat itu ada sunat, ada wajib, ada rukun, ada syarat. Rukun dan syarat ini menjadikan sholat kita tidak sah kalau tidak kita penuhi. Wajib menyebabkan kita berdosa kalau tidak kita penuhi. Yang sunat ini kita tidak berdosa, tapi tentu kehilangan keutamaan, berkurang pahala dan seterusnya. Amma man khalafa tariqas salaf, adapun orang yang menyelisihi jalannya para salaf. Masih ingat kalau disebut salaf, pikiran kita ke ketiga generasi, ya, secara zaman, secara waktu, secara masa. Kalau disebut salaf, kita terbayang oleh kita, harus terbayang oleh kita tiga generasi. Yang pertama, generasi kaum muslimin yang bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat. Yang kedua, generasi kaum muslimin yang tidak bertemu dengan Nabi tapi bertemu dengan para sahabat, namanya tabi'in. Yang ketiga, generasi yang tidak bertemu dengan sahabat tapi bertemu dengan tabi'in, atba'ut tabi'in. 220 hijrah kira-kira habis, ya, dari meninggalnya Nabi 11 hijrah sampai 220, kira-kira 3 generasi itu. Setelah itu tidak ada lagi ulama salaf, yang ada ulama khalaf, secara waktu, secara zaman. Adapun secara pemahaman, manhaj, akidah, sampai hari ini masih ada, sampai hari kiamat insya Allah, sampai waktu yang Allah kehendaki. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum. Akan selalu ada sekelompok kaum muslimin yang selalu berada dalam kebenaran. Akan selalu ada, yang dimaksud salah. Hatta taqum as-sa'ah, sampai kiamat tiba, yang dimaksud sampai sebelum kiamat tentunya, sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah. Secara pemahaman, ya, kita harus tahu istilah-istilah itu versinya, ya. Ambil contoh misalnya Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin. Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin ada berapa? Ada berapa? Ada ribuan. Ada ribuan. Ya. Kalau secara pemahaman, seluruh sahabat itu adalah khalifah Nabi SAW. Secara pemahaman, karena para sahabat semuanya satu semangat mencontoh Nabi SAW. Tidak ada dari mereka yang berkeinginan berbeda dari Nabi SAW. Tidak ada satupun dari mereka dikasih tahu
Nabi berjenggot dan melarang motong jenggot. Lalu mereka bilang, biarin aja, itu Nabi. Biarin aja, saya lain. Nggak ada. Nggak ada. Nabi tidak pernah merayakan hari kelahiran beliau. Lalu ada sahabat yang mengatakan, biarin aja, itu kan baik. Nggak ada. Nggak ada. Nggak seperti kita hari ini ya. Nabi nggak pernah begitu, ya biarin aja. Ya, memang kita semuanya harus nonton Nabi. Keluarlah dalih-dalih yang jauh panggang dari api istilahnya. Memang kalau Nabi nggak pakai pengeras suara, berarti kita nggak boleh dong pakai pengeras suara. Nabi sholat nggak pakai karpet, kita nggak boleh dong pakai karpet. Ini kan mengada-ada. Ya, yang harus sama dengan Nabi bukan tempat sholat kita, tapi rukuknya, sujudnya, bacaannya, dan seterusnya. Salawatnya pakai Sayyidina apa tidak. Nah, sahabat tidak ada seperti itu. Seluruh sahabat semangatnya satu, mencontoh Nabi SAW. Maka seluruh sahabat dikatakan Khalifatul Rasul. Kullu sahabatin Khalifatul Rasul fil fahmi. Dalam masalah pemahaman, seluruh sahabat adalah khalifahnya Nabi SAW. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang 4 itu ya. Ada yang bilang plus 1 lagi menjadi 5, siapa? Umar bin Abdul Aziz, tapi pendapat ini tidak kuat. Pendapat yang kuat 4. Itu khalifah Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin, khalifahnya Nabi. Secara kekuasaan, berkuasa sebagai orang nomor 1 di seluruh dunia kaum muslimin. 4 orang ini. Dan semuanya sampai mati. Berapa tahun Abu Bakar memimpin kaum muslimin sampai mati. Berapa tahun Umar memimpin kaum muslimin sampai mati. Utsman, Ali, dan seterusnya, semuanya sampai mati. Nggak ada dibatasi. 5 tahun, 10 tahun, 7 tahun, nggak ada. Sampai mati. Dengan demikian, insya Allah akan meredam hati orang-orang yang ambisi untuk berkuasa. Kita ini manusia ya, bukan malaikat. Ada ambisi, ada keinginan. Kalau nggak ada celah, alhamdulillah, aman kan? Yang ngeri itu kalau ada celah. Kita masuk celah itu. Jadilah kita wali kota, jadilah kita gubernur, jadilah kita bupati, jadilah kita presiden. Disitulah ujian demi ujian, dan banyak dari kita tidak sanggup memikulnya. Akhirnya korupsi, akhirnya dipenjara, akhirnya berbuat dosa. Ya. Coba kalau nggak ada celah. Ya. Seperti orang-orang yang ambisi berkuasa di Saudi. Sementara jauh dari keluarga kerajaan, ada celah? Nggak ada celah. Ya sudah, ngapainnya? Ya udah, bisnis aja dah. Nah. Atau kita buka sekolahan aja, ya kan? Malah bagus kan? Daripada ada celah lalu masuk. Jadilah seperti negara-negara demokrasi. Ya, pecah sini, pecah sana. Yang mestinya satu bangsa Indonesia ini satu. Semuanya bangsa Indonesia. Ini di kota-kota, ini bangsa Indonesia yang mana nih? Yang merah apa yang kuning? Apa yang hijau? Ya, apa yang abu-abu? Yang bangsa Indonesia yang lambangnya apa nih? Banteng, apa Ka'bah, apa? Kan jadi begitu. Coba kalau nggak ada seperti itu, semuanya bangsa Indonesia. Ya, seperti contoh di Saudi misalnya, kan nggak ada seperti itu. Nggak ada partai di sana. Tutup, celah itu ditutup. Ya. Dan secara praktek, secara akibat di lapangan, ya tentu antum lebih tahu ya, luar biasa.
amma man khalafa tariqas salaf kamasailil akidah, menyelisihi para salaf dalam masalah akidah, fahadhihi la yuqbalu min ahadin, tidak bisa diterima siapapun. Ya bahkan ya akidah ini kan disebut yang besar. Seandainya bukan masalah akidah, apa diterima? Enggak juga. Ini akidah ini masalah terbesar. Di bawah akidah tetap aja nggak diterima. Ya. Misalnya wudhu, bukannya menyela-nyela jari dengan baca bismillah, malah diawali dengan kaki. Baca bismillah juga, tapi kaki dulu. Kemudian wajah, terakhir tangan. Apakah bisa ditolerir seperti ini? Ya tidak bisa. Walaupun itu bukan masalah akidah. Tadi ada tanawu, ada tidak. Ada perselisihan yang bisa berlapang dada tadi. Ada yang harus ditutup. Gak boleh, gak ada celah. Sekedar nama marah Ibnu Abbas, cuman sekedar nama. Ada seorang ulama dari kalangan tabi'in yang berpendapat mengatakan bahwa Nabi Musa yang ada di surat Al-Kahfi itu, yang bertemu dengan Khidir itu, yang melakukan tiga perbuatan yang luar biasa itu di hadapan Nabi Musa, itu bukan Nabi Musanya Bani Israel. Marah Ibnu Abbas. Ya. Padahal ini kan nggak ada hubungannya dengan fikih, nggak ada hubungannya dengan syariat, ya sekedar nama. Tapi salah ya tetap salah. Dengan marah dengan lantang, Ibnu Abbas mengatakan, kadzaba adullah, kadzaba adullah. Dusta itu musuh Allah itu, lihat. Sampai dikatakan musuh Allah. Karena salah harus dibungkam. Sekecil apapun salah itu, nggak boleh ditolerir kecuali kesalahan dalam masalah ijtihad. Makana alaihi as-salafus salih, apa yang dilakukan, dicontohkan oleh salafun salih, ini sudah selesai. Sebagian tokoh kita mengatakan bahwa ilmu tafsir itu ada yang baru, namanya juga tafsir. Jadi seolah-olah Profesor Doktor Fulan, Profesor Doktor Fulan berhak menafsirkan ayat yang tafsiran itu belum pernah dikenal sebelumnya. Ada tafsiran baru. Bolehkah ini? Tidak boleh. Ilmu tafsir itu sudah selesai. Di zaman Rasul dan para sahabat sudah selesai. Namanya juga tafsir. Tafsir itu apa sih? Menafsirkan, menjelaskan perkataan tersebut. Yang paling tahu tentang sebuah perkataan adalah siapa? Yang paling tahu tentang sebuah perkataan adalah yang berkata sendiri. Kan gitu. Berarti yang paling tahu tentang isi Al-Quran ya Allah. Allah tentu lewat Rasulullah SAW. Ya. Maka secara kaidah sederhana saja, kalau ada orang sembarangan menafsirkan Al-Quran, ya jelas salahnya. Sekali lagi, yang paling tahu tentang sebuah ucapan adalah yang mengucapkan kalimat tersebut. Maksudnya apa? Ya, tentu kalau kita nggak jelas, kita nanya, maksud Bapak apa ya? Kan gitu. Ya. Ketika kita menafsirkan kalimat
atasan kita dengan salah, lalu atasannya bilang, maksud saya bukan seperti itu, lalu kita bantah, kan nggak waras. Enggak, maksud bapak seperti ini, bukan seperti itu, kan nggak waras ini kan. Mosok kritik yang ngomong sendiri. Nah, itulah ahli-ahli tafsir hari ini. Berbeda dengan tafsiran Nabi SAW. Yang paling tahu tentang Al-Quran, isi Al-Quran tentu Allah. Di mana? Di mulut Nabi tentunya, di perbuatan Nabi. Apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi adalah tafsir dari Al-Quran itu. 23 tahun beliau menafsirkan Al-Quran dengan ucapan, perbuatan, tingkah laku beliau, itu semuanya tafsir dari Al-Quran. Istilah kita Al-Quran berjalan. Maka ketika Aisyah ditanya seperti apa akhlak Nabi, jawab Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka apapun yang dilakukan oleh Nabi ketika tidak ditegur oleh Allah, tidak dimansuh, maka itulah tafsirnya, itulah maksudnya. Maka seluruh isi Al-Quran agar kita faham, lihat Nabi SAW. Yang kalau kita tidak lihat Nabi bisa salah. Jangankan kita, Umar. Nah, Umar. Ketika Umar memahami surat An-Nisa, ya, tentang mengqashar salat. 101 ya. Fala junaha alaikum an taqsuru minas salat. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat yang 4 jadi 2. Kapan? Ketika takut khawatir terhadap fitnahnya orang-orang kafir, serangannya orang-orang kafir. Nah, Umar memahami, Umar antum tahu pujian Nabi terhadap Umar, seandainya ada Nabi lagi setelah aku, tentu Umar yang akan jadi Nabi. Berarti pemahaman Umar luar biasa. Bahkan ada 3 peristiwa, ada 3 keadaan di mana kehendak Nabi beda dengan kehendak Allah. Justru kehendak Allah sesuai dengan kehendak Umar. Itu ada 3. Nah, Umar memahami An-Nisa tadi, ya Rasul, sekarang kita sudah menang. Waktu itu setelah Futuh Mekah ya. Yang takut bukan kita, orang-orang kafir takut dengan kita. Apakah dengan demikian sudah tidak ada syariat mengqashar salat? Karena di ayat itu disebutkan, jika kalian takut fitnahnya, serangannya orang-orang kafir. Ternyata pemahaman Umar keliru. Nabi mengatakan, al-qasru shadaqatun minallah. Salat qasar itu sedekah dari Allah. Allah senang kalau sedekahnya diterima. Allah tidak suka kalau sedekahnya ditolak. Sama dengan kita semua. Kita semua nggak suka, tersinggung kalau kita sedekah lalu ditolak. Ya. Walaupun kita nggak butuh, walaupun itu kecil sekali bagi kita, terimalah. Kalau nggak butuh, kasih ke yang lain. Itu nasihat Nabi kepada Umar juga. Ketika Umar diberi sesuatu oleh Nabi, Umar menolaknya. Kata Nabi, terima dulu, habis itu berikan ke yang lain. Ini sebuah contoh yang luar biasa. Sekali berumar tidak mampu memahami ayat. Untung ada Nabi SAW. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.